Natil a'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar, ayah, bunda, dan seluruh yang menyimak, ya, kaum muslimin yang menyimak pada acara kesempatan hari ini, kami ucapkan kepada Anda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersua kembali, belajar bersama, mempelajari agama kita yang mulia, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, maka dia tidak diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat dia akan sengsara, merana, bermuram durja, dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, yang dimana apinya sangat dahsyat, menyala-nyala, membakar setiap orang yang ada di dalamnya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Tatkala kita menjadi generasi muslim, kita berusaha mempelajari agama kita yang kelak 20-30 tahun yang akan datang, insya Allah kita akan menjadi pemeran utamanya, pelanjut estafet, pelanjut, ya, perjuangan ayah bunda kita, ustadz dan ustadzah kita, mungkin yang mereka beliau sudah lanjut usia. Lah dulu tatkala kalian, mungkin tatkala kita masih kecil, belajar kepada mereka, kepada beliau-beliau, akhirnya tatkala beliau sudah lanjut usia, kitalah yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Oleh karena itu adik-adikku, ayo semangat, belajar dan belajar, ya, mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia dari semua sisinya, ya, agama yang sempurna, ya, baik dari belajar akidahnya, belajar fikihnya, belajar apa adik-adik Al-Qur'annya, hadis dan lain sebagainya, dan tidak kalah juga dan tidak lupa juga kita mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendakwahkan Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, adik-adik siap menjadi generasi penerus, ya, sebagaimana rakyat Palestina, adik-adik, ya, yang mereka generasi tuanya mungkin sudah banyak yang meninggal, maka generasi muda harus siap untuk berperang, melanjutkan apa adik-adik, ya, melanjutkan perjuangan mempertahankan atau membebaskan Baitul Maqdis dari
cengkeraman siapa adik-adik? Orang-orang Yahudi adik-adik. Ya, itu harus siap. Kita siapkan dari sekarang, dari usia, ya mungkin usia dini adik-adik ya, dari kecil. Kalau kita persiapannya sudah tua lah, gimana? Dari kecil kita siapkan. Karena ya, kata para ulama yang bisa membebaskan nanti Palestina, Baitul Maqdis adalah generasi yang sholat subuhnya, jumlah sholat subuhnya, ya, jamaah sholat subuhnya mungkin sama dengan jamaah sholat Jumatnya atau sholat Idnya adik-adik. Nah, itu kita bisa melihat sekarang kondisi masyarakat di negeri kita mungkin ya, sholat subuh, sholat jamaah subuhnya kira-kira jumlahnya berapa adik-adik? Bila dibandingkan dengan sholat Jumatnya gimana? Sholat Idnya? Oleh karena itu kita harus belajar adik-adik ya, belajar dan belajar. Tatkala kita belajar akan mengerti, oh ternyata Islam itu begini. Kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai tugas pokok ini dan seterusnya. Ya, sama tatkala kita di rumah, mungkin di rumah kita melihat kegiatan sehari-hari ayah bunda kita. Ya, tatkala kita melihat sang ayah, oh ternyata ayah itu anak laki-laki terutama ya, tatkala melihat ayahnya bekerja pagi, berangkat, pulang sore atau pulang malam dan seterusnya kadang ya. Itu bagaimana perjuangan seorang ayah untuk adik-adik mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, mendidik keluarganya. Ya. Ibu pun juga demikian. Tatkala sang anak laki-laki maupun anak perempuan, tatkala melihat ibunya ya bangun tidurnya paling akhir, bisa dikatakan begitu adik-adik ya. Kemudian bangunnya paling awal, nyiapin anak-anaknya, ini itu dan seterusnya, mendidik, membimbing ya dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh ayah bunda kita. Ya. Jadi kita nanti akan melanjutkan perjuangan mereka. Karena mereka semua ayah bunda itu tidak selamanya mudah. Tidak selamanya kuat. Ada saatnya, ada masanya nanti ya, kekuatannya sudah mulai menurun. Pendengarannya pun juga sudah mulai menurun. Penglihatannya, kekuatan badannya, fisiknya, ya itu sudah mulai menurun. Mau naik sepeda, naik motor nggak bisa. Ya, harus mungkin bahkan berjalan pun harus pakai tongkat, ini itu dan seterusnya. Ya, oleh karena itu adik-adik kita harus siap untuk menjadi penerus mereka. Ya. Caranya bagaimana? Ya mempelajari agama kita. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang, nanti tatkala kita sudah dewasa, kita akan menjadi pemimpin, kita akan menjadi adik-adik? Ya, menjadi tokoh masyarakat dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti agama kita bagaimana? Nah, itu makanya harus persiapan dari sekarang. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan para sahabatnya, ya dididik, dibimbing, dibina dan seterusnya sehingga akan menjadi para sahabat, para pejuang yang hebat-hebat. Ya, kalian siap menjadi anak-anak yang hebat? Kalau sekarang belum hebat, nanti insya Allah akan menjadi anak-anak yang hebat tatkala kita mempersiapkan dari sekarang. Ya, mempelajari agama kita yang mulia, satu-satunya agama yang sempurna dan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa adik-adik? Tatkala Rasulullah Muhammad SAW sudah tiba di kota Madinah, ya, beliau mengadakan adik-adik
persekutuan-persekutuan, ya, perjanjian dengan sini situ dan seterusnya, perjanjian damai ini itu, ya, kemudian melakukan ini dan lain sebagainya. Dan dari situ kaum muslimin keberadaannya sudah dipandang oleh adik-adik dunia Arab saat itu, ya, karena jumlahnya semakin banyak. Dan tatkala Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan, ya, pasukan-pasukan kecil, ya, itu akan menjadi perhatian juga, menjadi perhatian bangsa Arab di saat di saat itu atau di waktu itu, ya. Rasulullah pernah mengirim pasukan Saiful Bahar pada bulan bulan Ramadan tahun 1 Hijriah, ya. Kemudian pasukan Rabi yang kemarin kita sudah pelajarinya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, beliau juga mengutus pasukan Kharar dan seterusnya. Dan dari pasukan-pasukan itu akhirnya kenapa Rasulullah kok mengirim pasukan-pasukan itu? Karena sudah ada izin untuk berperang, adik-adik. Sudah ada izin untuk berperang melawan mereka kaum musyrikin yang semena-mena terhadap itu. Nah, pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah tadi, ya, batalion-batalion, mungkin pasukan kecil, itu untuk adik-adik, mencegat kafilah dagang, rombongan dagang orang-orang Quraisy yang berdagang ke kota Syam. Tatkala mereka berdagang ke kota Syam, mereka pasti melalui jalur Madinah, adik-adik. Karena Syam itu terletak di utara, sedangkan di Mekah itu letaknya di selatan, adik-adik, ya. Tadi tatkala dan Madinah antara Mekah dengan Syam. Jadi ketika mau mengadakan perjalanan dagang ke Syam, pasti melewati kota Madinah. Meskipun nggak tengah-tengah kota, ya pinggirannya, adik-adik, tidak jauh dari kota Madinah. Sehingga tatkala dicegat, mungkin dan seterusnya, ya sempat kemarin terjadi saling panah memanah, ya adik-adik, tapi nggak jadi perang, ya. Tatkala itu juga pernah terjadi pembunuhan. Ini kalau nggak dicegat, mereka akan lolos. Tapi tatkala dicegat, ini bulan haram, ya, kalau nggak salah kemarin. Nah, akhirnya adik-adik, itulah terjadi beberapa hal sebelum terjadi perang Badar Kubro. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan, ya adik-adik, apa sih penyebabnya terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan monumental di sejarah Islam, perang Badar, adik-adik, ya. Penyebab atau pemicu adanya perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, adik-adik. Tahun 2 Hijriah, 1 tahun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ternyata kekuatan kaum muslimin semakin banyak dan semakin kokoh, adik-adik. Ya. Nah, itu nanti akan terbukti ketika perang Badar, adik-adik. Ya, bagaimana kekuatan mereka yang akhirnya tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang Quraisy tidak menganggap remeh dan merendahkan orang-orang muslimin, adik-adik, ya. Nah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ya, bertepatan dengan bulan Februari, adik-adik, ya, tahun 624 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kaum muslimin seluruhnya, yang ketika itu mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Diperintahkan apa? Mereka diperintahkan untuk merubah arah kiblatnya. Kemana? Ke Makkah, adik-adik. Ya. Karena kiblat pertama kaum muslimin tatkala
melaksanakan sholat yaitu di Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis sampai sekitar 17 bulan adik-adik, 16 atau 17 bulan sekitar itulah setelah Rasulullah hijrah, ya, 16 atau 17 bulan baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutar ya betul ya, membalik arahnya dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah, Masjidil Haram yang ada di kota Makkah adik-adik. Ya. Dan ini pengalihan kiblat ini merupakan isyarat, para ulama menjelaskan, ya merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan menguasai mana? Masjidil Haram adik-adik. Karena dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis diputar arahnya ke mana? Ke Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Ya, makanya di dalam sejarah, dalam mungkin kita fikih juga ada adik-adik ya, ada masjid, ya, satu masjid tatkala turun perintah itu sedang mengerjakan sholat adik-adik, ya, sedang di tengah-tengah mengerjakan sholat, di awal-awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu menghadap ke utara kalau nggak salah adik-adik ya. Ya. Kemudian tatkala di tengah-tengah sholat itu ada sahabat yang sudah selesai sholat, mungkin sudah selesai sholat bersama Rasulullah, ya. Itu tatkala pulang melihat, ya, para jamaah sedang mengerjakan sholat di situ menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya mereka dia berteriak, "Wahai kaum muslimin, kiblatnya sudah dirubah ke arah Masjidil Haram, ya, ke arah Ka'bah." Akhirnya di tengah-tengah sholat itu mereka berputar. Yang awalnya menghadap ke arah utara berubah menjadi menghadap ke arah selatan, ya, di Madinah adik-adik ya. Dan sampai sekarang masjid tersebut dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid yang mempunyai dua kiblat, awalnya menghadap ke utara, kemudian berpindah menghadap ke arah selatan. Ya, makanya ketika adik-adik, ketika kita di Madinah, mungkin ketika sholat, kita sholatnya menghadap ke arah selatan kalau nggak salah adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada bulan Sya'ban, itu tadi bulan Sya'ban, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu merupakan isyarat adik-adik ya, kaum muslimin nanti suatu ketika akan menguasai Masjidil Haram dan sekitarnya. Ya, sebab kenapa kok mereka percaya seperti itu? Sebab tidak mungkin kaum muslimin berkiblat di wilayah yang dikuasai oleh musuh, itu nggak mungkin. Ya. Makanya ketika dipindah seperti itu, berarti ini isyarat suatu ketika nanti kita akan bisa membebaskan kota Makkah, bisa menguasai kota Makkah. Ya. Dengan perintah dan isyarat inilah bertambah kuatlah keimanan siapa? Kaum muslimin, dan semakin rindulah mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke materi utama kita, yaitu sebab terjadinya perang Badar adik-adik. Pemicu, penyebab, sebab terjadinya perang Badar. Tahun berapa adik-adik? 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah. Nah, adik-adik yang solih dan solihah yang Kak Bila sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kafilah dagang, ya, kafilah dagang yang akan dicegat ini jumlahnya sangat luar biasa sekali. Ya. Harta dagangannya, ya, yang dibawa sangat banyak dan melimpah ruah. Sementara
penjaganya, pengawalnya hanya sekitar 40 orangan. Ya, 40-an orang. Enggak 40 orangan adik-adik. Salah Kak Wes tadi ya. Sekitar 40-an orang adik-adik. Ya. Nah, itu mungkin yang akan menjadi sasarannya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, Rasulullah SAW memerintahkan Thalhah bin Ubaidillah. Siapa? Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid. Beliau berdua, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid tadi, itu diperintahkan Rasulullah untuk memantau, mengawasi, menyelidiki kafilah dagang yang baru pulang dari kota Syam adik-adik. Ya, mereka berdua untuk memata-matai, ditugasi untuk memata-matai, menjadi intelijen mungkin ya adik-adik kalau zaman sekarang mungkin. Nah, tatkala mereka tiba di daerah Haura, ya, tatkala mereka datang di daerah Haura, mereka tinggal di sana hingga tinggal di sana. Ternyata mereka melihat ya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan adik-adik melintas di daerah situ, daerah Haura tadi. Ya. Akhirnya beliau berdua, siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid. Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid, dua sahabat tersebut tatkala melihat pasukan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan melintas, beliau berdua akhirnya langsung bergegas segera pulang ke kota Madinah, menemui Rasulullah SAW dan akan memberikan laporan yang mereka berdua lihat. Seperti itu. Kafilah tersebut ternyata adik-adik, Kabules tadi sampaikan itu membawa harta yang sangat melimpah sekali. Ternyata mereka membawa 1000 ekor onta adik-adik. Perhatikan. Coba bayangkan, 1000. Bukan 1000 rupiah. Adik-adik, kalau 1000 rupiah mungkin 1 lembar tok ya. Ini 1000 ekor onta. Bukan ekornya tok loh ya. Onta penuh, onta lengkap disebut 1000 ekor ya. Itu sebagai bahasa saja, bukan berarti itu kan cuma 1000 ekor saja Kak Bulias, bukan onta beneran. Ya onta beneran lah gitu. Itu disebut ekor itu sebagai perwakilan mungkin ya. Yang disebut bagian tapi yang dimaksudkan semuanya. Seperti aku nggak melihat batang hidungnya si Ahmad. Maksud batang hidungnya tok? Ya enggak. Ahmad kok nggak kelihatan kemana sih gitu. Ya itu di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Jadi pasukannya Abu Sufyan tadi, kafilah dagangnya Abu Sufyan tadi itu membawa 1000 ekor onta. Banyak. Kita aja kalau pas hari raya kurban mungkin ada 100 kambing gitu adik-adik. Itu kira-kira di tempat kita, masjid kita mungkin banyak sekali, kelihatan banyak sekali. Itu baru 100 adik-adik, gimana kalau 1000? Onta lagi lebih besar daripada kambing, ya. Dan ternyata onta tersebut itu juga membawa dagangan. Biasanya kan onta itu di alat angkut ya adik-adik ya. Di sebelah kanan kiri di punggungnya itu nanti dikasih suatu alat, dia bisa membawa beban kanan kiri. Nah, kalau di sini apa namanya adik-adik ya, di daerah Gresik namanya serandulan. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, pokoknya bawa wadah yang bisa dinaikkan di atas punggungnya onta, kanan kiri bisa. Tapi kalau kanan tok ya guling, jatuh, kiri tok juga jatuh ya. Jadi harus diisi seimbang. Ya, tatkala mungkin Bapak Ibu kalian mungkin belanja naik motor, nah nanti belakang dikasih kayak terbuat dari kain, ada yang terbuat dari karungnya karung beras atau apa itu yang dijahit-jahit dan seterusnya adik-adik ya, seperti itu. Nah, itu kalau dinilai semuanya
itu kurang lebih 50.000 dinar. Dinar itu uang emas adik-adik, 50.000. Bayangkan, 1 dinar itu 4/4 gram. 1 gramnya misalnya 1 juta, anggaplah 1 juta. Berarti 1 dinar itu bisa 4 juta lebih lah sekarang adik-adik ya. 4 juta, anggaplah 4 juta. 4 juta kali 50.000. Itu berapa mungkin ya? Miliaran mungkin kalau sekarang mungkin ya. Miliaran bahkan mungkin triliunan adik-adik ya. Karena segitu banyaknya. Ya, begitu banyak sekali. Dan ternyata kafilah itu hanya dikawal oleh 40 orang saja. Wah, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu, harta yang begitu melimpah. Ya, yang dulu kaum muslimin hartanya dirampas oleh mereka, orang-orang Quraisy. Ya. Tatkala kaum muslimin mau hijrah ke kota Madinah, ya kalau mau hijrah ya silakan hijrah, tapi hartamu tinggalkan di Mekah, jangan kamu bawa. Ya, sama orang-orang Mekah dibilang gitu. Kalau mau hijrah, hijrah aja, sana, tapi hartanya nggak boleh dibawa. Ya, itu akhirnya mereka berangkat, kaum muslimin berangkat tanpa membawa. Mungkin kalau membawa harta pun juga hanya sebatas mungkin bekal saja, adik-adik nggak bisa membawa banyak. Rumah ya ditinggal, tanah, kebun, apa ini dan ditinggal. Ya, perkakas rumah ini itu dan seterusnya ditinggal. Onta, kalau punya 1000 onta misalnya, ya yang dibawa cuma 1 atau 2 untuk dinaikin saja. Ya, itu akhirnya mereka kaum muslimin itu ingin mengambil harta yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebagai gantinya kafilah dagang tadi. Kafilah dagang tadi diincar. Kita sergap saja. Ya, 1000 ekor onta hanya dikawal sekitar 40-an orang. Ternyata onta tersebut membawa dagangan yang mungkin senilai 50.000 dinar adik-adik. Banyak sekali. Ya. Nah, ini merupakan kesempatan emas. Merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melumpuhkan perdagangan perekonomian orang-orang Mekah adik-adik. Tatkala itu berhasil dirampas, mungkin orang-orang Mekah bisa kalang kabut mungkin ya, bisa merasakan mungkin apa yang dirasakan oleh kaum muslimin tatkala di boikot selama 3 tahunan adik-adik. Ya, itu. Oleh karena itu, tatkala dilaporin kondisi kafilah dagang ya, oleh siapa tadi? Pimpinan Abu Sufyan, tatkala Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid sudah datang dan melapor kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin ya, untuk menyerang pasukan atau kafilah dagang mereka. Tapi adik-adik, perintahnya Rasulullah ini tidak wajib, tidak menunjuk satu persatu. Ayo kita serang mereka. Yang mau ikut silahkan berkumpul, yang nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Mereka pun juga cuma 40-an orang. Ya, 40-an orang. Ya, akhirnya sudah pilihan kalian. Kalau mau ikut silahkan, ayo. Kalau nggak ikut juga tidak apa-apa, karena belum ditunjuk satu persatu sehingga mungkin kamu harus ikut, kamu ikut. Enggak seperti itu adik-adik ya. Karena hanya sekedar mencegat atau mungkin hanya menyerang pasukan dagang itu saja, yang hanya 40-an ya, 40 itu. Nah, adik-adik, tatkala dikomando oleh Rasulullah, tatkala diberi pengumuman oleh Rasulullah tadi, ternyata para sahabat yang ikut bersama Rasulullah sebanyak 313 orang adik-adik. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 314, ada yang 317 dan seterusnya. Ya. Itu yang riwayat yang masyhur. Yang masyhur itu apa ya bahasa terkenal kita aja adik-adik. Masyhur nanti bingung nanti. Menurut riwayat yang masyhur yang terkenal
ya, itu 313 pasukan kaum muslimin. Ya. Dari itu 313 itu dari kaum muhajirin dan ansor, bukan hanya muhajirin saja ya. Karena banyak adik-adik 313. Kalau orang muhajirin saja ya nanti mungkin kurang kuat adik-adik ya. Dan dari 313 itu dihitung para mungkin ahli sejarah ya menyebutkan ada 82-an orang ya, itu dari kalangan kaum muhajirin adik-adik, sekitar 80-an lah, ada yang menyebut 83, 82, 86 dan seterusnya. Ya, dari kaum muhajirin sekitar 80-an. Kemudian dari kaum ansor itu 61 dari suku Aus, ya, sekitar 170 orang dari suku Khazraj. Karena Madinah ada dua suku yang sangat besar, Aus dan Khazraj, yang pada waktu sebelum Islam datang mereka berperang terus, perang Bu'as namanya adik-adik ya. Tatkala Islam datang mereka mengenal Islam, akhirnya mereka bersahabat, yang masuk Islam ya. Yang nggak masuk Islam ya mungkin masih ada benih-benih permusuhan, masih ada ya, api permusuhan masih ada meskipun hanya sedikit ya. Tatkala sudah masuk Islam akhirnya mereka hatinya saling adik-adik, saling lunak, saling lembut dan seterusnya. Nah, itu tadi Rasulullah Muhammad SAW berangkat menuju Badar. Badar itu suatu daerah adik-adik ya, nama daerah. Membawa pasukan sebanyak 313 personil. Ya, yang terdiri dari siapa tadi? Muhajirin dan Ansor. Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan dari Bara' bin Azib, ya, tatkala Rasulullah membincangkan jumlah pasukan yang mengikuti perang Badar, ya, 313-an tadi ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya pasukan kita itu seperti jumlah pasukannya Talut, ya, pasukannya Talut. Dan tatkala jumlah itu sama seperti pasukannya Talut, insya Allah nanti akan adik-adik bisa menang mungkin ya. Karena pasukan Talut sebenarnya banyak sekali. Tatkala mengadakan perjalanan ingin melawan Jalut, ya, ini tiba-tiba melewati sebuah sungai. Tatkala melihat sungai, mereka sangat tergoda karena panas, haus dan seterusnya. Ternyata nggak boleh mandi, nggak boleh apa, hanya boleh ngambil air hanya segenggam, gitu tok. Ya. Akhirnya mereka banyak yang terbuai, pengen mandi, yang ini itu dan seterusnya, minum berlebihan dan seterusnya. Yang mentaati perintahnya Talut tadi hanya sekitar 313-an pasukan. Ya, akhirnya merang. Yang lainnya akhirnya balik, adik-adik ya. Itu tadi. Nah, ini jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 313-an. Mereka tidak menyiapkan kekuatan yang besar adik-adik, karena yang akan dihadapi hanya 40 pasukan. Yang dihadapi siapa? 40 pasukan tok, 40 pasukan pengawal. Dan itu mungkin nggak membawa perlengkapan persenjataan yang ya namanya 40. Ya, seperti itu. Mereka juga tidak mempunyai persiapan yang matang, mungkin bagaimana ini itu mengatur ini itu. Mereka kaum muslimin dari 313 itu hanya membawa 2 kuda. Ya, 2 kuda. Kuda itu ditunggangi oleh Az-Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Ya, 2 kuda, selebihnya onta adik-adik. Onta pun juga nggak banyak, bukan 311. Ketika 313 dikurangi 2 kuda, 311. Onta semuanya enggak. Ontanya hanya sekitar 70-an adik-adik. Nah, terus gimana? 70 ini ya, 1 onta ditunggangi 2 sampai 3 orang sahabat. Tuh, emang kuat Kak Abu Ilyas? 1 onta ditunggangin 2 orang, 3 orang boncengan gitu ya? Lah ya enggak begitu adik-adik.
ontanya nantilah gak kuat, apalagi orangnya kan gede-gede, besar-besar gitu ya. Orang Arab kan lebih besar-besar kan daripada orang-orang Indonesia adik-adik ya. Kalau kita melihat orang Arab, mungkin ada syekh ke sini, ya turunnya kan gede-gede kan. Nah, ternyata dari 70 onta tadi itu hanya dinaikin 3 orang secara bergantian. Satu naik, mungkin berjalan, yang 2 mengikuti jalan. Nanti kalau mungkin dikira sudah mungkin sekitar berapa menit mungkin ya, ganti yang kedua naik, yang tadi naik ganti turun jalan. Nanti sudah jalan lagi sampai berapa waktu, ganti yang nomor 3. Gitu adik-adik caranya. Kenapa kok nggak bawa 311 onta? Nah, itu melihat kondisi adik-adik, ya, melihat kondisi mungkin nggak ada ontanya, atau mungkin nggak jauh, atau mungkin ini itu dan seterusnya, banyak kemungkinan. Tapi kemungkinan terbesar mungkin ya karena nggak ada nggak ada yang dibawa, nggak ada yang disiapkan bisa dipakai untuk itu. 300 berapa tadi? 311 ya. 2 kuda, yang satu dinaikin siapa tadi? Zubair bin Awam. 1 kuda lagi dinaikin oleh Miqdad bin Al-Aswad. Rasulullah sendiri pun adik-adik itu bukan naik kuda adik-adik, beliau naik onta. Gantian juga adik-adik sama, ya, gantian juga. Beliau bergantian sama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abil Marsad. Jadi 3 orang adik-adik. Rasulullah kadang naik, ya kadang jalan kaki, seperti itu. Kalau mungkin yang 2 orang tadi, Zubair bin Awam dan sama Miqdad bin Al-Aswad, itu beliau berdua suruh naik kuda. Itu yang menunjuk mungkin Rasulullah adik-adik ya. Dan tatkala ditinggal pergi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ya, itu yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pengganti beliau yang mengimami, yang memimpin kota Madinah tatkala ditinggal oleh Rasulullah. Itu siapa tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, tapi itu tidak selama perjalanan, selama ditinggal Rasulullah ke Badar, enggak. Ternyata tatkala sudah sampai di Rauha, ya, beliau memulangkan Abu Lubabah. Abu Lubabah, kamu pulang saja, ya, kamu gantikan Abdullah bin Ummi Maktum, ya, menjadi pemimpin Madinah, ya, itu diganti. Kenapa kok diganti? Ya nggak tahulah. Itu Rasulullah SAW yang mempunyai inisiatif mengganti siapa tadi? Abdullah bin Ummi Maktum yang beliau buta, ya, diganti oleh siapa namanya? Abu Lubabah. Abu Lubabah menggantikan posisi Rasulullah menjadi pemimpin kota Madinah tatkala ditinggal menuju ke Badar adik-adik. Nah, kita lanjut. Pasukan Rasulullah Muhammad SAW tadi, ya, itu langsung beliau sebagai pemimpin, panglima perangnya beliau sendiri, ya. Akan tapi, ya, bendera perang itu diserahkan kepada Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair membawa bendera perang berwarna putih, itu yang umum adik-adik, ya, bendera umumnya, ya, komando umum. Mungkin bisa dikatakan ini sebagai wakilnya Rasulullah mungkin adik-adik ya. Nanti kalau membawa bendera Rasulullah sendiri, nanti bisa ditebak, bisa diapa, Rasulullah diincar nanti ya. Seperti itu. Nah, kemudian pasukannya berarti Rasulullah sendiri, kemudian siapa tadi? Mus'ab bin Umair membawa bendera putih sebagai komando utama, ya. Berarti 311-an ya. 311-an itu dibagi menjadi 2 batalion, menjadi 2 kelompok adik-adik, yang masing-masing membawa bendera berwarna hitam, ya. 1 pasukan, ya, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, memegang bendera berwarna apa tadi adik-adik? Berwarna hitam. 1 pasukan lagi
itu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sebagai perwakilan siapa? Kaum Ansor. Ya. Sementara orang Muhajirin itu diwakili siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Muhajirin dipimpin Ali bin Abi Thalib membawa bendera berwarna hitam. Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Beliau juga membawa bendera berwarna hitam. Dua pasukan tadi harus mengikuti komandan utamanya. Siapa? Mus'ab bin Umair yang membawa bendera putih. Mus'ab bin Umair dan seluruh pasukan harus taat kepada siapa? Panglima besarnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gambarannya adik-adik ya. Jadi 313 tadi pasukan dibagi menjadi dua. Kaum Muhajirin, kaum Ansor. Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ansor Sa'ad bin Mu'ad. Masing-masing membawa bendera hitam. Ya. Kemudian pimpinan utama, ya, komandan utamanya membawa bendera putih. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima besarnya. Ya. Kemudian adik-adik yang ditugasi bagian kanan dan kiri adik-adik. Tadi kan dua pasukan Muhajirin dan Ansor. Yang di sayap kanan kiri, ya pelindung utama mereka, sayap kanan kirinya dua pasukan, cuma dua orang kok pasukan. Iya, penunggang kuda tadi, dua penunggang kudanya, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Ya, mereka mengawasinya adik-adik. Ya, itu tadi. Jadi Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad di sebelah kanan kiri. Pasukan paling belakang, ya, paling belakang ada satu komandan juga. Ya, itu diserahkan kepada Qais bin Abi So'so'ah. Jadi Qais bin Abi So'so'ah itu paling belakang, itu memimpin pasukan dari garis belakang. Berarti bisa dikatakan panglima utama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panji komandan utama. Kemudian kaum Muhajirin, siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kaum Ansor, siapa? Kaum Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Paling belakang ada Qais bin Abi So'so'ah. Sayap kanan kiri, ya. Sayap kanan kiri itu ada Zubair bin Awam sama Al-Miqdad bin Amr tadi. Al-Miqdad bin Amr, ya, yang menaiki kuda perangnya. Nah, tatkala Rasulullah sudah menyiapkan seperti itu, bagaimana kafilah dagang Abu Sufyan? Nah, tentang kafilah dagang Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ternyata selaku pemimpin utama itu juga merasa adik-adik. Kenapa? Karena perjalanan dagang dari kota Mekah menuju ke Syam ini bukan perjalanan yang aman, harus santai dan seterusnya, enggak. Mereka juga harus hati-hati. Super hati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Karena banyak gangguan. Sebelumnya ada pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu. Nah, tatkala Abu Sufyan mencium gelagak atau mungkin berita pasukan dagangnya, kafilah dagangnya akan dicegat oleh orang-orang muslimin Madinah, maka beliau Abu Sufyan itu segera mengutus utusan untuk pulang lebih dulu, ya, naik kuda lebih cepat ke Makkah. Ya. Abu Sufyan menyewa Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Makkah untuk menyeru kaum Quraisy untuk menyusul kafilah dagangnya biar selamat.
Ya, akhirnya Dhamdham bin Amr al-Ghifari itu segera bergegas menuju ke Mekah. Naik kuda mungkin adiknya, dipacu dengan secepat-cepatnya biar cepat sampai. Begitu nyampe di Mekah, dia teriak dengan sekencang-kencangnya, teriak dengan sekeras-kerasnya adik-adik, ya, wahai penduduk Quraisy, mungkin gitu ya, bantu, tolong, susul kafilah dagang kalian yang dalam keadaan bahaya. Orang-orang Madinah mungkin mencegat mereka. Kalau kalian nggak menyusul mereka, kalian akan apa adik-adik? Kehilangan harta benda yang begitu melimpah ruah. Nah, dibilang seperti itu, mereka semuanya bersiap-siap. Bahkan, ya, semuanya harus berangkat. Kalau nggak bisa berangkat, wakilkan. Harus ada orang yang ditunjuk sebagai wakilnya. Nah, ternyata betul adik-adik, banyak, terkumpul mungkin 1000 lebih adik-adik. Ya, ternyata sekitar 1.300 pasukan adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, ternyata si Abu Lahab adik-adik, Abu Lahab nggak ikut. Kenapa? Karena Abu Lahab itu nggak ikut berarti harus menunjuk orang wakilnya. Dia memilih wakilnya saja, biar sudah dia aja yang berangkat karena dia berhutang padaku, ya, biar dia mewakili aku. Abu Lahabnya nggak ikut. Ternyata terkumpullah 1.300 pasukan, ya. Ada 100 ekor onta, 100 ekor onta, 100 ekor kuda adik-adik. Ada 100 orang, ya, penunggang kuda, dan 600 perisai serta onta yang sangat banyak adik-adik. Jadi mereka menyiapkan pasukan perang yang lengkap. Pasukan kuda ada 100. Bayangkan adik-adik, kalau pasukan kuda dia jumlahnya 100, berarti dia itu bisa mahir mengendalikan kuda, berperang di atas kuda tanpa mungkin harus bisa dikatakan nyetir kudanya adik-adik. Dia tangan kiri megang tamengnya mungkin, ini megang pedangnya atau mungkin anak panahnya atau tombaknya. Dia harus bisa mengendalikan kudanya, lari, berhenti, kanan apa kiri, dan seterusnya. Kita harus bisa seperti itu. Ya, itu bayangkan 100. Berarti dia sudah hebat. Pasukan apa adik-adik? Pasukan apa ya kalau pasukan Indonesia yang paling hebat itu? Wah, nggak tahu lah. Berarti intinya pasukan itu sudah hebat kalau bisa naik kuda adik-adik ya. Nah, komandan pasukan ternyata dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham adik-adik. Ya, Abu Jahal yang memimpin langsung pasukan perang tersebut. Nah, tatkala pasukan musyrikin Quraisy sudah sepakat untuk berangkat, mereka teringat permusuhannya dengan Bani Bakr adik-adik. Nah, mereka khawatir Bani Bakr akan menyerangnya dari belakang. Ya, oleh karena itu ini membuat ragu. Udah kita berangkat, jadi berangkat apa enggak? Nanti kita berangkat terus diserang sama Bani Bakr gimana? Ya, akan tetapi muncullah iblis. Muncullah iblis yang menjelma sebagai Suraqah bin Malik adik-adik. Ada yang kenal Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik seorang pemimpin Bani Kinanah. Ia mengatakan bahwa ia akan menjadi pelindung orang-orang Quraisy dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suraqah itu adik-adik seorang penunggang kuda yang sangat hebat, sangat handal, badannya jangkung dan berperawakan yang tegap sekali adik-adik. Ahli dalam mencari jejak. Nah, makanya ketika Rasulullah hijrah, Suraqah bin Malik ini berhasil menemukan Rasulullah. Karena tatkala Rasulullah berhasil hijrah itu adik-adik, orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Nah, Suraqah bin Malik ingin dapat 100 onta tersebut. Dia akhirnya berusaha ini itu, ketemulah Rasulullah. Tapi tatkala
tatkala mendekati Rasulullah, maka dia dan kudanya terpelanting, terperosok, jatuh. Bangun lagi, mengejar lagi. Tatkala mendekat Rasulullah, terjadi hal yang sama. Kaki kudanya terperosok, dia terjatuh dan seterusnya. Ya. Sampai 3 kali atau 2 kali, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk mengejar Rasulullah, mendapatkan Rasulullah. Akhirnya dia balik. Ya, balik, gak jadi 100 ekor onta. Ya, itu tadi adik-adik. Itu Suraqah bin Malik. Nah, pasukan kaum muslimin 313, ya, 313 pasukan dengan formasi seperti itu tadi adik-adik, dan mereka tidak melengkapi persenjataan perangnya, ya, perlengkapan perangnya tidak selengkap yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy tadi jumlahnya sudah banyak sekali. Bayangkan adik-adik, 313 nanti akan melawan 1.300 adik-adik. Ya. Dan 1.300 ini 100 pasukan kuda. Ya. Mereka membawa 600 tameng adik-adik. Nah, tameng, kemudian ontanya juga banyak sekali. Akan melawan 313. Kita mungkin bisa membayangkan adik-adik ya. Bisa membayangkan 313 melawan 1.300. Itu bisa dikatakan 1 melawan 4 mungkin adik-adik ya. 4 atau berapa? Ya sekitar 4 lah. Satu orang muslimin melawan 4 orang kafir Quraisy. Ya, seperti itu. Sudah jumlahnya nggak banyak, kemudian perlengkapan perangnya pun juga tidak lengkap, seadanya. Karena targetnya tadi, target utamanya adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata di luar dugaan adik-adik. Kafilah dagangnya berlalu, kemudian yang akan dihadapi adalah pasukan perang yang sudah siap tempur adik-adik. Gimana kelanjutannya? Menang siapa? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adik-adik ya. Nggak terasa waktunya dah habis adik-adik ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bagaimana dahsyatnya peperangan tersebut. Akankah 313 ini melawan 1.300? Atau mungkin kurang dari itu? Ikuti jawabannya nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala adik-adik ya. Dari sini banyak pelajaran adik-adik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah atau mungkin pemicu terjadinya perang Badar yang sudah dituliskan oleh para ulama sejarah tentang hal itu. Ya, yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, mengizinkan perang, kemudian Rasulullah mengomando, mengajak berperang, para sahabat juga bergegas. Para sahabat bergegas, mereka semangat untuk membantu melawan Rasulullah, menolong Rasulullah, mendukung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi adik-adik tatkala diajak oleh Musa berperang melawan orang-orang yang ada di mana adik-adik? Di Baitul Maqdis ya? Atau di mana? Gak tahulah. Itu katanya, di sana ada orang-orang yang Jabarin atau orang raksasa. Di sana adalah orang raksasa gede-gede kuat-kuat. Kami gak mau. Kalau begitu wahai Musa, pergilah engkau, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau sendiri bersama Tuhanmu
berperanglah kalian berdua melawan orang-orang itu, orang-orang yang gede-gede, kuat-kuat itu. Nanti ya, kalian berdua berperang, sementara kami akan duduk-duduk di sini menunggu perang kalian berdua. Jika kalian menang, kami akan menyusul engkau berdua. Kalau seandainya engkau kalah, engkau mati, yang mati hanya engkau saja Musa, kami akan selamat. Itu salah satu bentuk kurang ajarnya orang-orang Yahudi, adik-adik ya. Tatkala diajak oleh nabinya untuk berperang, justru mereka sudah pergi aja sendiri bersama Tuhanmu. Kalau kuat, nanti kamu akan menang. Biar kami aja di sini. Tetapi para sahabat tidak seperti itu, adik-adik. Tatkala diajak oleh Rasulullah berperang, mereka bersegera. Mereka bersegera angkat senjata, persiapan menuju menyambut ajakan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang harus kita teladani, adik-adik. Para sahabat semangat tatkala membela Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tuh. Dan itu semangat mungkin harus kita tanamkan dari sekarang, adik-adik, dari kecil. Ya, tatkala kita membela Islam, harus semangat. Semangat meskipun harus mengorbankan harta, benda, bahkan harus mengorbankan nyawa, adik-adik. Mereka kalau mau berperang, jelas tahu resikonya. Kalau mereka kalah ya bisa mati. Kalau mereka menang mungkin akan mendapatkan rampasan perang dan dia bisa hidup mulia. Ya, seperti itu. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, adik-adik. Ini perjuangan. Ya, perjuangan. Tatkala mungkin pas kita pulang sekolah, waktu terdengar adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, panas, capek, misalnya begitu, adik-adik. Sudah sholat suruh, sholat jamaah lagi, ke masjid lagi, misalnya gitu. Aduh, males Nah, ini namanya kurang semangat untuk mengejar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adik-adikku yang kecil, yang solih dan solihah, ya, pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu bermanfaat, ya, semakin mengokohkan keimanan kita, memegang teguh ajaran Islam, dan kita berharap kita tidak mati kecuali di atas Islam yang mulia dan sempurna ini. Ya, amin Allahumma amin. Dan harapan kita nanti kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi